rekan-rekan, bisa kita mulai? Bisa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Salam presisi. Rekan-rekan media yang kami hormati, sekarang kita akan sama-sama melaksanakan rilis hasil penyelidikan atau proses pengungkapan peristiwa penemuan jenazah korban seorang laki-laki. Tentunya kami menghaturkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen dari Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat, ya, Polri untuk masyarakat, maka dalam mengungkap peristiwa yang terjadi, kami mengedepankan prinsip-prinsip scientific crime investigation, ya, dengan melakukan kolaborasi interprofesi. Sehingga pada sore hari ini kami hadirkan juga, rekan-rekan bisa saksikan. Yang pertama yang hadir, yang kami hormati Bapak Direskrim beserta Pak Wadir, Reskrim Kasubdit Resmob, beserta Kanit selaku penyelidik. Kemudian beberapa mitra ahli juga kami hadirkan yang telah terlibat selama ini mendukung proses pengungkapan peristiwa ini. Yang pertama dari Apsifor Himsi, Bapak Nathanael EJ Sumampau, MPSI PhD. Kemudian dari Puslapfor Bareskrim Polri, tadi Bapak Nathanael melakukan pendalaman terkait dengan latar belakang korban dan circle di sekitarnya. Kemudian dari Puslapfor yang melakukan pemeriksaan DNA adalah Kompol Irfan Rofik yang hadir, terima kasih. Kemudian pemeriksa toksikologi juga kami hadirkan, Bapak KP Ade Laksono, SH dari Puslapor Bareskrim Polri juga. Kemudian untuk menyampaikan hasil pemeriksaan barang bukti digital, itu kami hadirkan juga dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Ibda Saji Purwanto, SH, ACE, MCFE, MCVE, CHF. Kemudian tim dokter yang melakukan pemeriksaan otopsi, pemeriksaan luar dan fisik korban atau jenazah, kami hadirkan juga dari dokter forensik RSCM, hadir Dr. G. Yoga Tohijiwa, SPFM. Kemudian yang melakukan pemeriksaan analisis terhadap sidik jari atau jejak yang ada di TKP, kami hadirkan juga Bapak Sigit Kusdianto dari Pusiden Bareskrim. Jadi proses penyelidikan pengungkapan peristiwa ini betul-betul dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Kemudian untuk kesempatan yang pertama kami persilakan Bapak Direskrim untuk menjelaskan kronologi peristiwa yang ditemukan, kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim gabungan dari mulai mendatangi TKP awal, rekan-rekan kami dari Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat bersama-sama dengan tim dari Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami persilakan kepada Bapak Direskrim Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Pak Nathanael dari Apsifor, rekan-rekan dari Puslapor, dari Pusiden, kemudian dari Lab Digital, Pak Dr. Yoga dari RSCM, Pak Wadir, para Kasubdit Resmob beserta tim penyidik, Pak Kasubdit Penmas yang berkesempatan hadir, rekan-rekan media yang berkesempatan meliput pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat karunia berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami dari keluarga besar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban atas meninggalnya korban. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terkait dengan penemuan sesosok jenazah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat di Guest House Gondang Dia kamar 105 di Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan penelitian bahwa jenazah tersebut dengan inisial ADP ini merupakan salah satu pegawai negeri sipil di jajaran Kementerian Luar Negeri. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis daripada kejadian di mana pada awalnya Polsek Menteng menerima laporan adanya penemuan sesosok jenazah di sebuah rumah kos di Gondang Dia di kamar 105, di mana di dalam laporan tersebut kondisi jenazah itu mukanya dilakban. Atas kejadian tersebut, Polsek Menteng Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Langkah selanjutnya, tim penyelidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya mulai melakukan atau mulai menghimpun keterangan dari para saksi. Jadi kami dari tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang saksi yang sebenarnya kami mengundang 26, namun masih ada 2 yang
belum berkesempatan hadir. Dari 24 saksi tersebut, kami membagi beberapa klaster saksi, yaitu klaster saksi dari lingkungan keluarga, kemudian saksi dari lingkungan tempat tinggal korban, baik itu di kamar sebelah, termasuk dengan penjaga kos, termasuk pemilik kos. Kemudian saksi berikutnya dari lingkungan tempat kerja korban. Sedangkan yang terakhir, klaster dari saksi yang bisa menggambarkan profil korban atau saksi yang sempat berinteraksi dengan korban. Dari olah TKP yang dilakukan, baik itu di tempat kejadian perkara maupun di tempat lain yang pernah dilalui oleh korban sebelum kejadian, penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya berdasarkan dari keterangan dari saksi dan barang bukti yang telah dihimpun, selanjutnya melakukan koordinasi dan menggandeng para ahli terkait untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti yang sudah kita amankan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembuktian secara scientific investigation, secara ilmiah peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, di sini kita hadirkan para ahli. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan memberikan kesempatan kepada para ahli untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya masing-masing. Jadi kami harapkan hasil pemeriksaan juga yang disampaikan tentang keahliannya. Daktiloskopi ataupun yang melakukan penelitian terhadap sidik jari. Ini dari Pusat Identifikasi Baris Krim Polri. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Direskrim Jadi rekan-rekan semua, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Direskrim Polda Metro bahwa sejak awal menerima laporan
kami tim identifikasi baik dari Polres, Polda, dan di bawah asistensi dari Pusidin Baris Krim Polri melakukan olah TKP, dan yang paling utamanya tentu di sana melakukan pencarian barang bukti yang dimana salah satunya yaitu sidik jari, di mana berdasarkan keilmuan menurut daktiloskopi kami melakukan pengembangan, ya. Dan salah satu yang diperoleh, ya, mengenai sidik jari yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Ya, kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, ya. Diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu satu, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, ya, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Ya, jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Mungkin untuk yang selanjutnya terkait barang bukti yang lain dan beliau menguatkan, kita juga ada penelitian lebih lanjut secara DNA dari laboratorium forensik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pusidin sudah menyampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari Puslapor. Ini kami harapkan ini bisa memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan terhadap DNA maupun toksikologi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya dan selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Puslapor Baris Krim Polri, sama seperti rekan kita dari Pusidin, itu di bawah Baris Krim bagian dari Scientific Investigation. Di dalam hal ini, tugas pokok kami adalah melakukan pemeriksaan TKP kriminalistik dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti. Telah ada pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya material biologi dari orang lain. Selanjutnya dari barang bukti yang kami ambil dari TKP, kami lanjutkan konfirmasi dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan
penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini adalah pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP. Demikian. Terima kasih Pak Irfan. Mohon izin kami perwakilan dari tim Subdit Toksikologi Puslap 4 Barreskrim Polri. Pada kesempatan ini izin menyampaikan hasil toksikologi. Pada tanggal 10 Juli 2025, tim Subdit Toksikologi Forensik Barreskrim Polri telah menerima sejumlah sampel biologis dari almarhum dari penyidik Resmo Polda Metro Jaya yang berisi organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP. Sampel biologis tersebut terdiri dari 8 jenis antara lain otak sebanyak 1 pot, empedu sebanyak 1 pot, limpa sebanyak 1 pot, hati sebanyak 1 pot, ginjal sebanyak 1 pot, lambung sebanyak 1 pot, darah sebanyak 7 tabung, dan urin sebanyak 1 pot. Pemeriksaan di Laboratorium Subdit Toksikologi Forensik tujuan untuk mendeteksi senyawa toksin yang keberadaannya apakah ada di dalam organ dan cairan tubuh tersebut. Antara lain obat-obatan, bahan kimia, pestisida, alkohol, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan terhadap sampel biologis antara lain berupa uji pendahuluan seperti Conway atau mikrodifusi dan good side test. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada sampel uji tersebut terdeteksi senyawa toksin seperti cyanida, arsenik, alkohol, dan amonia. Kemudian setelah dilakukan uji pendahuluan, seluruh sampel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat-alat instrumen, antara lain gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, kemudian gas kromatografi flame ionization detector atau GCFID, kemudian liquid kromatografi mass spectrometry atau LCMS, dan ion kromatografi. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel, didapat hasil sebagai berikut. Seluruh organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi klorfeniramin, urin terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin. Kesimpulannya, pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel organ dan cairan tubuh tidak terdeteksi senyawa toksik umum seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Namun, ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin pada berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Menurut studi literatur dari farmakologi, klorfeniramin atau biasa disebut CTM adalah sejenis antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung sumbat dan bersin, serta memiliki efek sedatif ringan seperti mengantuk. Kemudian paracetamol merupakan jenis obat analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri serta menurunkan demam. Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan ke dalam produk berita acara pemeriksaan nomor 4224/KTF/2025 dan telah diserahkan kepada penyidik serta kedokteran forensik untuk analisis lebih lanjut. Demikian penyampaian hasil toksikologi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih dari Puslapor yang mana
ahli dari tim yang meneliti DNA maupun toksikologi sudah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim dari digital forensik yang mana melakukan ataupun mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, kemudian device baik laptop maupun handphone yang telah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik. Untuk itu kami persilakan kepada tim dari digital forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, Bapak Kabitumas. Kami dari Laboratorium Digital Forensik atas izin Bapak Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, izinkan kami menyampaikan hasil temuan-temuan kami yang berkaitan dengan perkara yang ditangani Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jadi kami digital forensik menerima sebanyak 14 digital evidence atau barang atau benda uji digital, di mana 5 diantaranya adalah yang diduga dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh ADP. Dari barang-barang tersebut kami lakukan pemeriksaan yang menggunakan standarisasi internasional yaitu ISO 17025, kemudian 27037 dan 27042, di mana tata cara dan prosedurnya adalah melakukan namanya collecting, acquiring, analisis, dan investigasi. Jadi proses yang kami lakukan menggunakan prosedur namanya komputer forensik, storage forensik, mobile phone forensik, internet dan cloud forensik, kemudian multimedia forensik. Dari proses tersebut kami akan melakukan namanya relevansi terhadap peristiwa yang ditangani, baik dari amount data maupun timestamp yang terjadi. Dari report result, kami melakukan pemeriksaan atau analisis terhadap file multimedia dari CCTV, gambar yang diambil dari rekaman CCTV sebanyak 20 titik. Kami melakukan analisa namanya analisa base metadata, kemudian stream data, frame by frame, dan GOP. Jadi keseluruhan file video yang kami analisa, mulai dari gambar atau video di Kemenlu, kemudian di GI, kemudian di tempat kos almarhum, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Kemudian terhadap barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum, salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Itu kami menemukan sebanyak 2 segmen. Segmen yang pertama di tahun 2013, dimulai dari tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 20 Juli 2013. Di situ sudah saya sampaikan ke penyidik yang menangani. Pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri.
Kemudian di segmen tahun 2021, dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, sebanyak 9 segmen, jadi sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan yang potensial, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Laboratorium Digital yang sudah menyampaikan. Mungkin barangkali bisa ditambahkan terkait penelitian terhadap CCTV itu, apakah ada editing atau tidak, tadi mungkin belum ditambahkan tadi. Terima kasih. Baik, mohon izin, terima kasih Pak Direktur. Jadi saya sampaikan kembali, saya tekankan bahwa rekaman yang diberikan kepada kami di laboratorium forensik setelah dilakukan analisis by basisnya metadata, stream data, kemudian frame by frame, dan juga GOP. GOP itu adalah group of picture masing-masing frame. Tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame sepanjang video yang memiliki durasi tertentu. Jadi kami sudah melakukan penelitian sebanyak 130 event yang dimulai dari basement kemudian sampai dengan dilakukan identifikasi di tempat kos tanggal 8. Jadi kami tidak menemukan adanya konten-konten yang bermuatan atau gerakan-gerakan yang memiliki muatan adanya tindakan kekerasan. Demikian, terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih dari Laboratorium Digital yang sudah menyampaikan hasil daripada pemeriksaan secara terhadap barang bukti yang kami ajukan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada ahli dari APSIFOR untuk memberikan keterangan terkait dengan hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Satu namo budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Dir Reskrim Polda Metro bersama dengan Pak Wadir dan juga Bapak Kabid Humas dan Bapak tim penyelidik jajaran Subdit Resmob dan juga bapak-bapak kolega kolaborasi interprofesi forensik. Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, kami adalah organisasi profesi dan keilmuan yang berfokus pada upaya penerapan ilmu psikologi dalam konteks penegakan hukum. Tentu berlandaskan pada prinsip ilmiah, kami menjunjung tinggi etika profesi dalam rangka upaya memahami secara holistik aspek psikososial individu. Dan sebelum menyampaikan temuan terkait hasil pemeriksaan psikologi forensik atas meninggalnya almarhum yang dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Arya Daru Pangayunan, izinkan kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mengenal dan tentu kehilangan almarhum. Mari kita doakan almarhum, kita doakan keluarga yang ditinggalkan, kolega yang ditinggalkan. Terkait meninggalnya almarhum Arya Daru, APSIFOR mendapatkan rujukan untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik dari Direktorat Reskrim Polda Metro untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kami sangat mengapresiasi undangan ini untuk turut terlibat dalam scientific investigations dengan kolega profesional dari keilmuan forensik lainnya guna mendukung upaya penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat. Kami membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 7 psikolog-psikolog yang memang memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan psikologi forensik khususnya dengan pendekatan mendapatkan gambaran, pemahaman mengenai dinamika psikososial yang berkontribusi terhadap meninggalnya individu.
Penggalian kondisi psikososial tersebut dilakukan dengan multi metode, multi tools, dan melibatkan multi informan. Kami mewawancara secara mendalam keluarga, rekan kerja, atasan, dan individu-individu yang mengenal almarhum. Kami juga menelaah dokumen, informasi yang relevan tentang kehidupan pribadi dan profesional almarhum, serta informasi lain yang kemudian diperhadapkan dari pihak kepolisian untuk kami memahami mengenai profil psikologis, dinamika psikososial almarhum. Tentu dalam melakukan pemeriksaan, kami APSIFOR menjunjung tinggi pendekatan trauma informed care. Artinya di sini kami menyadari bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses wawancara kami sedang dalam proses kedukaan. Sehingga kami menekankan pentingnya empati dan keamanan psikologis dalam upaya memahami perjalanan hidup seseorang, termasuk mereka yang telah wafat. Jadi seluruh proses ini kami lakukan dengan sangat hati-hati, kami berpegang teguh pada kode etik profesi psikologi Indonesia. Nah, berdasarkan pemeriksaan psikologis dengan metode otopsi psikologis yang kami lakukan, kami mengidentifikasi beberapa temuan bermakna terkait almarhum yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa-masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan, membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami APSIFOR menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Melainkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor. Faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Oleh karena itu, APSIFOR mengajak masyarakat untuk secara bijak berkomentar di media sosial terkait kasus.
Mari kita kedepankan upaya mendukung kesejahteraan psikologis keluarga, sahabat, dan rekan-rekan almarhum. Kita kedepankan harkat dan martabat almarhum yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Ya. Kami juga mengajak masyarakat untuk menanggapi masalah kesehatan mental dengan penuh empati tanpa stigma. Kami memahami bahwa tekanan psikologis dapat dialami oleh siapapun, termasuk mereka yang tampak kuat, tampak berprestasi, berdedikasi, bahwa tidak semua kondisi psikologis negatif tampak secara kasat mata. Banyak individu memilih menyimpan perasaan sendiri karena adanya stigma, budaya profesional, norma sosial, atau kekhawatiran akan penilaian negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pihak, termasuk institusi, organisasi kerja, untuk kita menyediakan lingkungan yang mendukung ekspresi emosi secara sehat, menghilangkan stigma terhadap orang mencari bantuan psikologis, serta menumbuhkan budaya saling peduli, untuk berbagi beban secara terbuka dalam suasana yang aman. Akhirnya, kami berharap bahwa hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses investigasi hukum saja, tetapi juga menjadi momentum untuk kita meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental, khususnya bagi individu yang memikul tanggung jawab besar di ruang publik. Demikian Pak Dir yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.